Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Ya, kita jumpa lagi dalam ibadah raya hari Minggu ini. Kita bersyukur ya, selalu kita bersyukur bahwa kita boleh bisa duduk dekat kaki Tuhan, memulai start ya dari finish work untuk hari-hari berikutnya di depan. Kita diwahyukan lagi, makin lama makin berakar makin dalam. Ya, luar biasa yang hari ini kita akan dengar, benar-benar luar biasa. Ya, saudara tangkap benar-benar. Saya menikmati kebenaran dari Tuhan ini. Ya, firman yang sekarang seasonnya di musimnya. Benar-benar, saudara ya. Jadi Tuhan bilang bahwa tubuh kita ini bait Roh Kudus. Sama-sama katakan, tubuh saya bait Roh Kudus. Tubuh dan jiwa kita itu memuliakan Tuhan. Jadi bukannya rusak, bukannya kacau. Ya, bukannya mati muda. Enggak ya. Yesus yang mati muda 33,5 tahun supaya kita hidup lama. Long life tuh, long life. Ya, dengan kenyang. Satisfied, dengan puas tuh maksudnya. Ya, saudara dan saya sudah sering dengar tentang dimudahkan lagi. Itu bukan di awang-awang, bukan saudara. Karena kita dimudahkan seperti Raja Wali. Harafiah tuh, literal. Benar-benar begitu. Itu yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi keselamatan, kesehatan nomor 1. Ya, tubuh berkualitas. Tuhan akan menggenapi tahun umur kita. Ditulis dalam Keluaran 23 ayat 26. Bahkan ditambahkan begini, tidak akan ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Sudah lihat? Ya, banyak nggak orang Kristen yang mandul atau keguguran bahkan. Kita masih lihat. Kenapa? Ayatnya nggak berkata begitu. Tidak ada ya tidak ada, tidak akan ada. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Nah, bahasa menggenapkan itu fulfill. Nggak ada yang mati muda. Dipenuhi, penuh. Penuhnya seberapa? Sekenyang kamu. Makanya kita itu sudah metanoia ya dari pikiran-pikiran, ajaran-ajaran tradisi turun-temurun agamawi. Oh, umur manusia 70 Pak, paling kuat 80. Kebanggaannya ada kesusahan, kesulitan. Wah, kita harus pikul salib Pak, menderita, miskin, kurang. Seolah-olah demi Tuhan gitu. Oh, nggak begitu saudara. Walaupun orang bilang itu kan firman Pak. Ya, itu firman bukan buat kita. Konteksnya bukan buat kita. Konteksnya adalah Musa menulis Mazmur 90 di padang gurun, melihat orang-orang yang memberontak, yang nggak mau masuk ke dalam tanah Kanaan. Menolak God's rest, tempat perhentian Tuhan. Mereka 70, 80 mati. Ya kan benar Pak. Ya bukan benar. Itu Yosua Kaleb beda kan. Atau bahkan Musa yang menulis 120 tahun, kekuatannya tidak menjadi lemah. Amin. Ya, jadi Tuhan membuat kita bait Allah. Sama-sama katakan, kita bait Allah, bait Roh Kudus. Ada Zoe, ada kehidupan. Amin. Ya, jadi nggak ada mati muda, nggak ada umur meninggal belum waktunya. Kita long life dengan kenyang. Ya. Mujizat terakhir sebelum Yesus ditangkap adalah Tuhan mengambil telinga Malkus tuh yang dipotong sama Simon Petrus. Kan lalu Simon Petrus yang bawa pedang menghunuskan pedang itu, meletakkan kepala hamba imam besar itu dan memutuskan telinga kanannya, dan nama hamba itu adalah si Malkus. Malkus saudaranya imam besar. Ya, dia potong kupingnya dan Petrus benar-benar mau bunuh dia. Ya, benar-benar mau potong lehernya. Sebenarnya ya mungkin dia mengelak begini, kena kupingnya putus. Saudara. Dan Tuhan kembalikan hearing, mengembalikan pendengaran. Ya, Malkus itu gambar Israel, ya, gambaran. Ya, setelah Yesus bangkit, ya kita tahu Yesus mati dan bangkit. Ya, dia tidak melakukan mujizat kesembuhan lagi tuh. Nggak ada ya waktu menunjukkan 40 hari
terus kepada murid-murid, ya, kepada 100 murid juga hanya mujizat. Dia duduk waktu dengan tubuh kebangkitan, dia makan ikan, ya, di tepi Galilea. Kenapa, saudara? Karena otoritas itu sudah diberikan kepada gereja. Markus 16 ayat 17-18. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Saya katakan, saya orang yang percaya. Yaitu makanya disebut kita orang yang beriman, percaya, terima apa? Terima kasih karunia. Terima apa? Terima karya Yesus. Dan akan menyertai. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Nggak ada yang bisa mencelakakan kita, saudara. Bukannya kita takut sama iblis, kita mengusir iblis. Ya misalnya orang tiap malam mimpinya buruk aja. Oh Pak, sering mimpi buruk katanya. Sering ditindih sama setan gitu kan. Ada kan orang mimpi gitu ditindih. Dulu juga saya pernah sih rasanya ya. Terus mimpinya bad dream terus ya, mimpi buruk ya. Siksaan gitu. Usir, saudara. Tidak boleh ada lagi. Ini bait Roh Kudus. Saya menerima mimpi dari Tuhan. Misalnya, ya mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sembuh, sama-sama kata sembuh. Ya, jadi kuasa atau otoritas yang diberikan kepada gereja, kepada saudara dan saya. Dan jangan bilang gini, ya Paulus menyembuhkan, tapi dia sendiri sakit. Enggak, saudara. Sapu tangannya aja menyembuhkan orang sakit. Berarti apa? Kuasa, power yang dalam dirinya, urapan yang dalam dirinya sampai ke sapu tangannya begitu. Mengalir. Demikian saudara saya diberi otoritas itu. Amin. Sama-sama katakan hidup panjang. Berjalan dengan sehat. Ya. Memiliki karakter yang indah. Jiwa yang indah. Amin. Happy, bahagia, sukacita. Itu yang Tuhan berikan. Sebagaimana di surga, demikian kita di bumi. Itu bukan jargon, saudara. Bukan kata-kata omong kosong. Yesus itu indah, beautiful. Indah dari segala sisi. Depan, belakang, kiri, kanan, luar, dalam. Waktu dia kuat, nah bicara karakter ya, dia tidak lemah. Yesus sekuat baja, tapi selembut beludru. Waktu dia lembut, maksudnya dia tidak lemah. Ya, juga. Ya raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Tapi nggak mempertahankan. Tapi menjadi hamba yang melayani juga sekaligus. Yang mensuplai, menyediakan semua yang saudara dan saya perlukan. Sekaligus dia roti hidup buat kita. Kita makan, supply. Nah itu kita nggak jadikan gini ya, wah ikuti teladan Yesus dengan kekuatan kita. Bukan, saudara. Ya, tapi kita akan memiliki serupa dengan Kristus. Dan kita mau. Itulah yang kita terima. Jadi siapa bilang kasih karunia itu membuat orang hidup dalam dosa gitu. Atau hidup di dalam siklus kekalahan, kecanduan. Hanya orang Kristen nggak tahu aja. Kalau kita terima kasih, ya pasti kita meluap kasih. Kalau kita terima sukacita, ya pasti kita meluap sukacita. Semua karakter Yesus. Kesetiaan, damai sejahtera. Gitu di bagian jiwa. Amin. Nah, kita akan mendengar sekarang bagaimana berkat dari suku Asher. Ya, saudara, ini pewahyuan yang luar biasa. Ya, berkat bagaimana dari suku Asher itu. Asher itu artinya bahagia, saudara. Asher dalam bahasa Ibrani artinya bahagia. Ya, jadi kita baca dulu, saudara ya. Nanti kita lihat. Tuhan itu memberikan kita jalan-jalan penuh bahagia.
bebas stres, khawatir, gelisah, damai sejahtera, bahagia. Jadi lebih lagi bahagia, sukacita. Itu bukannya sebagai kamu harus bahagia, bukan. Itu supply Tuhan, itu janji. Ya, ini janji. Nih, kita lihat ya buktinya janji. Ulangan 33 ayat 24. Jangan bilang juga begini, gimana saya bisa bahagia Pak? Saya kalau kurang ini Pak, saya tubuhnya sakit semua. Terima dulu saudara, nanti kita lihat ya. Perhatikan baik-baik, ini pewahyuan yang membuat kita metanoia, berubah. Tentang Asher, ia berkata, diberkatilah Asher di antara anak laki-laki. Biarlah dia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Terus Asher, ya, biarlah dari besi dan dari tembaga palang pintunya. Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Saudara paham gak nih? Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Bahasa Inggrisnya lebih bagus ya, lebih ya. As your days, so shall your strength be. Nah, ini gak cocok nih sama dunia nih saudara. Kalau dunia bilang gini, faktor U katanya. Udah tua, sering lupa, udah tua, udah kakinya pada sakit, udah tua. Maklumlah kita udah tua. Ada dokter waktu itu ketemu, ya dokter gigi sih, dia bilang gini, wah kalau udah tua gini ya, dia bilang gitu ya. Teman-teman pada datang nih. Saya bingung, teman-teman maksudnya reuni, Dok? Bukan. Teman-temannya penyakit katanya. Saudara, itu bukan firman Tuhan. Sama-sama kan, itu bukan firman Tuhan. Ini kebalikan daripada yang dunia katakan. Ya, dunia katakan, bahkan dokter katakan normal katanya. Karena faktor penuaan. Tapi firman Tuhan katakan, ya, as your days, so shall your strength. Ya, jadi gimana terjemahannya tuh? Hari-harimu bertambah, kekuatanmu juga sama bertambah. Kebalik ya. Jadi saudara yang banyak umurnya mesti tambah kuat jadinya begitu. Ya tapi Pak, itu maksudnya rohani Pak, rohani. Enggak, konteksnya ini kesehatan fisik dan moral memang juga. Tadi kita bicara moral ya, karakter. Bahasa Indonesia aja kok. Ya, jadi sebagaimana hari-harimu, ya, selama umurmu, hari-hari umurmu bertambah juga kekuatanmu. Jadi the best is yet to come. Hari-hari terbaik kita di depan. Sama-sama kan, hari-hari terbaik saya di depan. Amin. Ya, jadi iman di dalam firman Tuhan. Ya, bahwa orang Israel jalan-jalan, makan mana, tubuhnya nggak jadi sakit saudara, tegak semua. Ya tadi Pak katanya di ama Musa 70-80. Saudara, karena mereka menolak Kanaan. Yang nggak menolak seperti Kaleb, dia makan tiap pagi gini, hebat nih, roti sorga nih, roti malaikat nih, nggak ada roti lebih enak dari ini, roti madu nih. Ya, roti pemenang disebutnya. Mazmur 105 ayat 37. Dituntutnya mereka keluar membawa perak dan emas. Jadi waktu orang Israel keluar dari Mesir, mereka dituntun bawa kekayaan Mesir. Restorasi tuh, restorasi 120%. Di antara suku-suku mereka tidak ada yang tergelincir. Bahasa Inggrisnya feeble, tidak ada yang feeble, tidak ada yang lemah. Padahal mereka budak selama hidup mereka di Mesir, karena 430 tahun di Mesir. Berarti generasi yang keluar itu aja, lahir aja udah budak, saudara. Bapaknya budak, kakeknya budak. Nggak ada konsep lain selain budak.
Dan nggak semuanya muda kan. Ada yang umurnya 70, 80, 90 kali. Waktu mereka keluar, tegak mereka, tidak ada yang lemah. Sama-sama katakan tidak ada yang lemah. Ya saudara, tadi kita bicara tentang waktu banyak umur kita, banyak kekuatan kita. Kita akan melihat saudara yang makin banyak umurnya, inner beauty-nya keluar. Nggak tahu gimana caranya. Yang kita tahu ada Roh Kudus. Amin. Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Medicine, ya, good medicine. Manjur. Sama-sama katakan manjur, bukan sekedar obat. Nggak ada side effect. Firman yang jadi obat kesehatan bagi seluruh tubuh kita di Amsal yang lain. Amsal berapa? 3 ya, atau 4. Tidak ada side effect. Obat yang manjur. Nanti kita lihat. Ya, Asher artinya gembira. Obat yang manjur. Berkat suku Asher nih. Kita akan dengar nanti ya. Lebih lagi, lebih dalam lagi. Tetapi semangat yang patah, broken spirit, mengeringkan tulang. Jadi kalau ada yang bilang faktor sakit semua nih sendi-sendinya. Karena broken spirit. Rohnya patah, saudara. Kalau saudara dan saya gimana? Ya, kita 3 Yohanes 1 ayat 2 bilang apa kan? Dibilang dengan apa? Kita itu prosper di dalam soul kita. Sehingga prosper di dalam segala hal dan di dalam jiwa kesehatan kita makmur tuh. Sama seperti jiwamu baik-baik itu prosper. Gitu yang kita miliki. Prosper in all things. Makmur di dalam segala hal. Dan di dalam kesehatan. Sehat-sehat saja. Bahasa Indonesianya lebih lembut-lembut ya. Itulah soul prosper. Makanya kita nggak merusak soul kita. Orang banyak merusak jiwanya dengan apa? Dengan pornografi, perjinahan, percabulan. Rusak jiwanya. Berarti kan harus usaha kita tuh tekad. Bukan, saudara. Lord, I cannot, but you can. Kita seperti tahu. Kita tahu misalnya makan sambal nih pedes nih. Kalau cabenya 5 tuh pedes. Level 5 tuh pedes. Misalnya. Ya kan kita bisa bilang, nggak mama, saya nggak mau makan pedes. Kita tahu. Tapi nggak tahan, Pak. Kalau nggak tahan, Kristus kesehatan, Kristus hikmat saya. Kristus kekudusan saya, misalnya. Kristus kebenaran saya. Kristus penebusan saya. Amin. Tapi kita tahu. Ya, kalau soul kita, roh kita juga tidak rusak, tubuh kita sehat. Ya, kita manusia rohani yang memiliki jiwa yang tinggal di dalam tubuh ini. Tadi dibilang tulang-tulangnya nggak kering. Itu tubuh, bicara tubuh kan. Bagian dari tubuh, tulang, bones, tulang. Ya, tetapi orang bilang, itu perjanjian lama, Pak. Di perjanjian baru nggak ada. Ada, saudara. Ya, 2 Korintus 7 ayat 10. Jadi hati yang gembira, obat yang manjur. Gembiranya kenapa? Karena tadi, ya, rohnya roh sukacita gitu. Nggak broken spirit, bukan semangat yang patah, semangat. Roh tuh ya. Roh kita menyala-nyala, nggak patah. Hatinya makanya gembira. Jadi kesehatan, kesembuhan, jadi obat, yang sakit jadi sembuh. Yang sembuh ya jadi tetap sehat. Dengan long life tadi. Hidupnya panjang umur dengan kenyang. Ya tapi panjang umur, Pak, saya jangan didoain panjang umur, Pak. Kenapa? Ya nanti nyusahin. Lihat tuh, ada oma-oma, opa-opa, umurnya udah 90 tahun. Udah stroke, udah di tempat tidur aja, makan pakai infus. Berak di situ, kencing di situ. Nggak mau, Pak, jangan yang kayak gitu, Pak. Ya makanya pegang dong janji Tuhan. Umurmu panjang, kekuatanmu sama seperti tambahnya umurmu. Makin tua,
Tua-tua keladi dong. Seperti kelapa dia bilang. Ya, makin banyak santannya. Maksudnya, makin tua makin kuat menurut firman Tuhan tadi. Paham saudara? Ya, jadi kita takut nggak dengan panjang umur? Nggak takut. Dengan long life? Nggak takut. Asal mengerti. Itulah pewahyuannya luar biasa ya. 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan. Ini bagian yang pertama ya. Jadi waktu kita metanoia ya, ditegur melalui apa? Dengan firman. Itulah duka cita menurut kehendak Allah. Aduh, ditegur nggak enak. Ya, tapi kita diingatkan kan, salah percaya jadi percaya benar. Nggak nyesel. Waduh, berarti saya selama ini salah ya. Mikir, wah kalau tua, umur udah banyak, ya udah nyusahin orang, ya harus diterima, harus berdamai dengan penyakit, harus terima sengsara gitu ya, pakai tungkat, apalagi pakai kursi roda, harus mikir-mikir nanti kalau miskin gimana lagi. Nggak bilang gitu saudara. Ya, dengar baik-baik. Tetapi duka cita yang dari dunia menghasilkan kematian. Duka cita yang dari dunia itu semangat yang patah tadi tuh. Broken soul. Soul yang gak prosper itu. Duka cita dari dunia, jelas ya. Worldly sadness. Itu kematian. Kematian bagi tubuh ini. Hati yang gembira, obat yang manjur. Duka cita dunia, kematian. Gitu gampangnya. Ya, kontranya saudara. Saudara, ini kekayaan yang luar biasa. Rumah sakit tutup dong Pak kalau begini orang percaya. Betul. Kalau semua orang percaya Yesus dan karya Yesus yang sudah menanggung semua penyakit kita, kelemahan kita, nggak ada duka cita kita saudara. Dan hati yang gembira, jalan-jalan kita penuh bahagia tuh. Karena roh sukacita, karena roh kita sama Roh Kudus jadi satu ya. Spirit menyala. Nah, contoh duka cita dari dunia. Orang di Gerasa, saudara tahu ya, orang Gerasa ya, apa tuh yang kerasukan Legion. Nah, nanti lihat kaitnya ya. Di mana Gerasa, di mana apa? Tuhan beresin semua nih gambarannya ya. Lihat ya, ini masuk pewahyuannya nih. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak ya. Dia menangis berteriak-teriak melukai diri sendiri. Dia memukuli dirinya dengan batu. Worldly sadness. Ya, dia mungkin masih muda ya. Kuat, pukulin. Menuju kematian. Ya, legion. Tentara musuh menyerang dia. Ya, karena we are many katanya tuh setan tuh. Makanya minta ke babi kan. Roh bunuh diri juga nyemplung babinya tuh ke danau. Ya, duka cita dari iblis. Ya, tapi di dalam diri kita, jadi gini ya, nggak bisa nih di dalam diri kita ada iblis juga, ada Roh Kudus juga, nggak bisa saudara. Ini bait Roh Kudus, sama-sama kan ini bait Roh Kudus. Jangan pernah ada satu orang pun yang berkata gini, oh saya lihat ada setannya tuh, ada ular tuh, ada apa. Orang Kristen sendiri kadang-kadang nyebut-nyebut begitu, saudara. Saya selalu bilang, saudara, ada Roh Kristus, Roh Allah. Terimalah dengan iman. Ya, Filipi 3 ayat 1. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Rejoice in the Lord. Ada sukacita atau hati yang gembira. Nah, inilah berkat suku Asher tadi. Asher artinya bahagia. Nah, sekarang kita masuk ya. Dari Matius 15 ayat 21 sampai 28. Bagaimana, saya cerita dulu ya. Yesus itu spesial dari Galilea menuju Sidon. Ya, menuju Sidon ya.
Nah ini tuh. Dari Galilea, si Galilea menuju Tire. Tire itu Tirus ya. Itu 39 mil, 63 km. Jauh nggak? Jauh. Ya, jalan siang malam. Menuju Tirus Sidon ya nah ini di wilayah Asyir, suku Asyir. Nanti kita lihat kaitannya. Jadi maksudnya begini, Saudara. Ini buka aja ya. Ketika kita baca Perjanjian Lama, itu terus menggambarkan tentang Yesus, Saudara. Ya, jadi kita melihat bagaimana kaitannya ketika orang membaca Perjanjian Lama disingkapkan, substansinya tuh, realitanya tuh Yesus. Luar biasa banget, luar biasa sekali. Ya, kita jalani aja perjalanannya ya. Bahwa dari long walk ya, jadi perjalanan jauh 63 km, bagaimana Tuhan Yesus itu sudah tahu ya tujuannya untuk satu perempuan ini. Sama nanti kita lihat bagaimana Elia ke Sarfat. Nah, ini di daerah ini. Ya sama, nanti kita lihat ya. Dan perempuan Sirofenesia ini ya, dia anaknya kerasukan. Anaknya kerasukan. Ya, sakit. Nah, kita lihat bagaimana ayat 21, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tadi dari Galilea ya. Tirus dan Sidon, kita lihat ya, menuju pantai itu. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku, ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Menderita, kerasukan setan. Minta tolong. Yesus itu spesial jalan ke situ. 63 kilo tadi ya. Dan malah Tuhan Yesus bilang ini, akan tetapi sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, karena ia mengikuti kita dengan berteriak-berteriak." Ya, murid-murid sudah gak sabar deh. Tuhan Yesus kenapa tidak merespon? Karena perempuan ini berpura-pura. Ya, perempuan Kanaan udah jelas namanya. Ya, dari Sirofenesia sebenarnya ya, Sidon. Itu berpura-pura sebagai orang Israel. Nanti kita lihat ya, bahwa Yesus itu juga bahkan menyuruh murid-muridnya untuk datang hanya untuk domba-domba. Kalau bukan jus, anjing. Ya, kalau jus domba, kalau non jus anjing. Jangan ke situ dulu. Ya, jadi Tuhan Yesus tidak menjawab. Ya, kenapa? Karena dia berpura-pura menjadi orang Yahudi. Nah, itu gambaran apa kita mau datang kepada Yesus apa adanya, saudara. Ya, makanya ayat 24 katakan, jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Ya, di ayat lain Matius 10 ayat 5 juga dibilang ya, kedua belas murid itu diutus oleh Yesus dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan jalan bangsa lain, non-Jews, atau masuk ke dalam kota orang Samaria." Percampuran juga, Jews sama orang asing jadi orang Samaria. Ayat 6, "Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Saudara, jelas ya, Tuhan Yesus diutus kepada domba umat Israel awalnya. Mereka menolak, menyalibkan, sehingga berita Injil kepada bangsa-bangsa lain. Itulah berkat dari penolakan mereka sebenarnya. Ya, itulah konteksnya. Oke, kita langsung ke ayat 25. Dibilang ini, "Tapi perempuan itu mendekat dan menyembah, dia berkata, 'Tuhan, tolonglah aku, help me.'" Ya, jadi akhirnya dia sadar, ya, "Tuhan, tolong aku." Ya, terus Tuhan harus membuat lubang atau celah gitu ya. Bagaimana dia bisa masuk? Karena dia datang hanya untuk domba-domba. Ini anjing. Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak." Nah, ini ada garis bawah ya, bread of the children.
roti anak-anak. Roti anak-anak ini bicara tentang kesembuhan. Perempuan Sirofenesia ini mengharapkan kesembuhan buat anaknya. Ya, dan melemparnya kepada papis, kepada anak anjing sebenarnya. Anak anjing yang lucu ya. Yang biasa piara anjing tuh tahu. Kalau nggak suka ya jangan bayangin aja. Ya, jadi papis dia dengan lembut memberikan dia itu peluang masuk. Ya, dan selanjutnya ayat 27 dikatakan perempuan itu, benar Tuhan, namun papis itu, anak anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Crumb, ya, jatuh dari meja tuannya. Ayat kita habisin dulu. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu. Ya, jadi iman besar itu hanya dua, ya, perwira sama perempuan ini. Dua-duanya non-Jews. Ya, nggak kenal hukum Taurat. Saudara kalau udah dikuasai hukum Taurat sebelumnya, ya harus dibuang dengan firman yang benar, firman Injil. Ya, kita dipenuhi dengan apa? Dengan kemurahan, kebaikan Tuhan tanpa syarat. Maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anaknya sembuh. Setannya pergi, minggat. Nah, dengan roti anak. Nah, kita memiliki roti anak. Perjamuan kudus misalnya. Ya, itu hargai benar-benar. Ya, kita sekarang bukan lagi Gentiles. Kita ini anak. Children's bread itu bicara tentang healing. Amin. Ya, jadi long journey, perjalanan jauh hanya untuk perempuan Sirofenesia di Sidon ini. Ya, Tuhan Yesus mau kita ini datang apa adanya. Apa adanya itu artinya bicara dari dalam hati, ya. Dan karena dia kenal kita sempurna, kenal perempuan itu sempurna jauh sebelum dia sampai ke situ, 63 km kan tadi. Dia sudah tahu segala hal. Dia tahu sempurna diri kita dan sempurna mengasihi kita. Itu kabar baik, saudara. Amin. Ya, nah sekarang kita melihat bagaimana suku ini sudah dinubuatkan, ya, pertama oleh Yakub nih. Yakub menubuatkan, Yakub kan Israel. Anak-anaknya Yakub 12 suku Israel. Kejadian 49 ayat 1. Lihat kaitannya nanti. Kita lihat kaitannya. Ya, bagaimana berkat apa tuh tadi, berkat suku jadi lupa suku Asher, ya, Asher artinya gembira, ini dari nubuatan dari ayahnya Yakub, ya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang kamu alami di kemudian hari, in the last days bahasa Inggrisnya. Jadi last days itu di hari-hari terakhir itu dari Yesus sampai ke kita, terus sampai Yesus datang, itu last days. Nah, sudah 2000 tahun yang lalu memang waktu Yakub memberitakan ini, ya, sampai Yesus, ya, berbicara ya sampai kedatangan Yesus. Nah, buat kita juga, kita belajar dan kita terima. Apa itu? Kejadian 49 ayat 20 ayat 19, ya, coba dari 19. Nah, ini suku Gad, ya. Nah, tadi orang Gedara itu dari Gad. Ia akan diserang oleh gerombolan, trup, legion tadi, ya. Tetapi ia akan menyerang, overcome, to meet mereka, mengalahkan kembali. Siapa? Yesus. Yang melepaskan orang kerasukan dengan legion. Sudah dinubuatkan dari jauh. Ini bicara tentang Yesus semua, ya. Jadi perjanjian lama itu bayangan tentang Yesus disingkapkan di dalam perjanjian baru. Tuhan yang melepaskan, ya, melalui Tuhan ini, ya. Jadi kalau kita sadar sekarang, kita spend time, ya, mengambil waktu dengan Yesus, musuh-musuh legion itu ditompas karena peperangan milik Tuhan.
Ayat 20 coba terus ya kita lihat. Ayat 20 Asher. Nah, ini masih suku Asher. Makanannya akan limpah mewah. His bread tuh. Makanya tadi bicara roti anak. Shall be fed. Ya, limpah mewah. Saudara, kita makan roti seperti firman, roti hidup yang segar. Perjamuan kudus, kita mengingat karya Yesus, roti hidup yang segar, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup yang memerdekakan kita dari hukum dosa, hukum maut. Dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Luar biasa ya. Asher artinya apa? Bahagia. Sama-sama dengan Asher, bahagia. Tiang mirah, obat yang manjur. Ayat 21. Naftali, ada seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. Nah, Naftali itu masih di daerah Galilea, saudara. Nggak tahu ada petanya nggak ya. Jadi murid-murid Yesus tuh kebanyakan dari Naftali. Naftali. Nah tuh Naftali tuh. Mana? Mouse-nya. Naftali ya, ini Danau Galilea, ini Naftali ya, kebanyakan dari Naftali, Man of Galilea ya. Dan dari Galilea Yesus mesti datang ke Tirus, sini nih jauh tadi 63 km. Jadi kecuali Yudas Iskariot ya, Iskariot dari Yehuda. Ya, Yudea. Ya, dia man from Iskariot ya, kota Iskariot. Oke, kita tuh lihat bahwa itu yang nubuatan tentang Yesus, maksudnya begitu. Ya, bahkan nubuatan-nubuatan kepada suku-suku Israel ini sebenarnya tentang Yesus. Luar biasa ya, 22. Nah, ini Yesus, gambaran Yesus beneran nih sekarang. Heavenly Joseph, Yusuf surgawi. Ya, 22, Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Ya, dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Ya, seperti pohon anggur tuh. Merambat mengatasi tembok. Wall of partition, ya, tembok pemisahan. Ya, Heavenly Joseph ini yang menjadi masuk kepada perempuan Sirofenisia tadi. Padahal orang Israel sama orang non-Israel, non-Jews tidak ada hubungan. Ya, jadi seperti juga Yesus duduk di sumur di Samaria, spesial menyimpang ke Samaria, orang perempuan Samaria yang punya 5 suami connect. Ya, saudara lihat, apalagi kita juga sekarang sebagai non-Jews. Makanya kita melihat berkat Asher ini bagi kita. Berkat bahagia, long life, sehat, kenyang, apalagi kuat, tambah umur tambah kuat. Mana ada begitu ya di dunia ya. Ini juga agak mesti mikir dulu gitu. Tambah umur tambah kuat, tambah umur tambah kuat. Berarti apa? Mindset saudara. Kalau mindset saudara itu berubah dari tambah umur tambah lemah, tapi tambah umur tambah kuat karena kekuatan Tuhan, itu luar biasa saudara, luar biasa ya. Kita terusin. Ya, jadi remah-remahnya aja itu luar biasa ya. Oke, kita lihat Asher itu luar biasa ya, bahwa di balik ke nubuatan Musa ya, tadi nubuatan Yakub, tapi nubuatan Musa dari Ulangan yang 33 yang awal, yaitu Musa tuh bicara kepada suku-suku. Coba 24-25 nya coba lihat lagi sebelum kita masuk bagian terakhir.
Ya, 24-nya ada? Nggak ada ya, oke. 24-nya saya cari di sini aja deh ya. Sorry Mika, nggak ada ya, saya yang salah ada ya. 49 nggak ada ya. Bagaimana dia berjalan di dalam dengan sepatu yang menancap tuh saudara, ya, walk, ya. Jadi sukacita, bahagia, berkat, dia tuh berjalan dengan kuat, ya. Namun panahnya tetap kokoh, lengannya tetap liat, dan pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, sebab gembalanya adalah gunung Israel, gunung batu Israel, ya, jadi kuat ya. 25. Dan Allah yang menolong kau oleh Allah yang Maha Kuasa, yang telah memberkati engkau dengan berkat di langit, dari langit di atas, dengan berkat samudra raya. Mas Mik, Ulangan 33 Mik, bukan Kejadian 49 ini, bukan yang ini, sorry ya. Sebentar saudara, Ulangan 33-nya tadi. Nah ini yang dari jadi Asher ini tadi dibuatkan oleh Yakub, ayahnya, dan juga sama Musa. Yang di awal. Ya, kita ada tadi 225-nya kita udah baca ya. 24 tentang Asher, yang berkata, diberkatilah Asher di antara anak-anak laki-laki, biarlah dia sukai oleh saudara-saudaranya. Ya, jadi dia itu membawa sukacita kemanapun, ya. Dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Ya, minyak itu juga bicara sukacita, ya, walk in the spirit. Roh sukacita. Ini berkat Asher. Ini yang sedang kita pelajari malam hari ini. 25, biarlah dari besi, ya, besi bicara kekuatan, dan dari tembaga palang pintumu. Ya, tapi juga sepatu besi dan sepatu tembaga itu kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Selama umurmu kiranya kekuatanmu. Ya, jadi tambah umur tambah kuat. Sama-sama katakan tambah umur tambah kuat. Saudara mulai ganti nih terminologi saudara soal umur yang panjang. Padahal kalau nyanyi lagu ulang tahun bagus juga ya. Panjang umurnya serta mulia. Ya. Mestinya mulia itu gambarannya tambah kuat gitu. Panjang umurnya serta kekuatan. Lukas 10:19. Ya, sungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Itu kekuatan juga. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh tuh. Injak. Karena ditaruh musuh-musuh kita di bawah kaki kita oleh Tuhan. Sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Saudara, kalau kita juga sering dengar kita ditebus dari kecelakaan, kita ditebus dari kerusakan, kita ditebus dari lubang kubur, atau apa tuh, liang kubur disebutnya kalau dalam bahasa Indonesia, dari destruction, dari kerusakan. Tidak ada yang akan membahayakan tuh. Nothing shall be by any means. Ya, tidak ada sesuatu apapun. Nothing shall by any means tuh. Sampai begitu lengkapnya gitu. Bukan, nggak ada yang bisa membahayakan kamu. Nggak ada sesuatu apapun yang bisa membunuh kita. Pak, ini teori Pak. Enggak saudara. Masalahnya kita mau berdiri nggak? Kalau orang bilang, lu kan minoritas, gua bunuh lu. Aduh, kita takut. Kita terima ngomongan itu. Ya salah saudara. Sama aja ngomongan Goliat. Mana orang Israel? 1 lawan saya. Kalau saya menang, kamu jadi budak saya. Kalau kamu menang, kami jadi budak kamu. 40 hari 40 malam cuma ngomong doang saudara. Semua hati orang Israel, dari rajanya Saul sampai yang paling kecil dibilang, meleleh semua, lumer semua, takut semua.
kecuali Daud. Kamu datang dengan pedang dan tombak, aku datang dalam nama Tuhan Allah Israel, Yahweh yang kau tantang itu. Siapa yang menang? Tuhan yang berperang. Tuhan yang pasti menang. Ya Daud yang menang, udah jelas. Ya, jadi berkat Asher ini dari Yakub ini, kekuatan ikut umur. Tambah umur tambah kuat, saudara. Luar biasa ya. Saya aja baru dengar nih, saudara, tambah umur tambah kuat, luar biasa. Ya. Dan juga kita dipelihara seperti zaman Elia nih, supaya kita tahu juga ya. Di Sarfat, di Sidon, tadi di Tirus yang dari kita lihat peta itu, Elia juga disuruh ke situ. Waktu kelaparan tuh. 1 Raja 17 sampai keluarin bisa nggak? Ya, ayat 8. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Ya, bersiaplah, pergilah ke Sarfat, sama tuh. Sarfat, Tirus. Ya. Sarfat, Sidon, ya, Tirus di Asher sini. Yang tadi di atasnya Sidon kan. Tempatnya Isabel tuh. Isabel sama Raja Ahab di sini. Ya, bagaimana justru Elia disuruh kepada janda Sarfat waktu kelaparan. Nah, ini bicara apa? Waktu hari-hari ini, kelaparan, kekeringan. Ketahuilah, aku akan memerintahkan seorang janda memberi engkau makan. Ayat 10. Sudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota, nampaklah di sana seorang janda mengumpulkan kayu api. Sedang ngumpulin kayu api, dia berseru kepada perempuan itu, cobalah ambil bagiku sedikit air supaya aku minum. Minta air pertama, ya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil bagiku juga sepotong roti. Perempuan itu bilang, demi Allah, demi Tuhan Allahmu, ya, yang hidup, nih saya lagi ngumpulin kayu nih, ya, masak sekali, minyak sedikit, tepung sedikit, kami makan sampai mati. Di tempat apa? Di sini, saudara. Nah, ini nanti juga bicara apa? Ya, kita memiliki hidup, long life, tubuh berkualitas, sehat, kekuatan tetap, kekuatan tambah, bukan tetap malah. Ya, dan roti untuk makan. Ya, 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Nggak habis-habis, saudara. Minyaknya dituang, keluar terus. Tepungnya diambilin, ada lagi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Siapa bilang, saudara, ngomongin firman, makan firman seperti ini, kita nggak dipelihara. Kita dengar, lihat burung di udara katanya, tidak menabur, tidak menuai, tidak bekerja, diberi makan. Luar biasa, saudara. Ya, jadi itulah yang terjadi. Ya, mereka makan. Jadi di teritorial Asher, maksudnya tadi ya, di teritorial Asher mention tentang anak. Ya, berarti apa? Keluarga kita juga diberkati. Roti itu bicara apa? Roti anak tadi, kesembuhan. Minyak, urapan sukacita. Ya, semua dapat berkat. Elia, perempuan itu, anaknya dapat makan, dapat berkat. Ini bicara berkat juga ya, berkat Asher. Lukas 4 ayat 25-26 terakhir ya. Dan aku berkata kepadamu, dan perkataanku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel. Ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, 3,5 tahun ya. Dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Saudara, kita lagi dengar
keadaan kelaparan di seluruh negeri, krisis finansial. Banyak di Eropa mulai demo tuh. Kita kemarin lihat di Prancis, kemarin di Belgia, belum perang yang masih di Ukraina, Rusia, belum lagi dengar lagi di Amerika, banyak hal-hal yang aneh-aneh juga ya. Tapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Kita lihat ya. Jadi di wilayah Sidon, di wilayah Asyur, ya, non-Jews. Saudara dan saya sekarang anak, ya, kita dalam penyediaan Tuhan, provision gak habis, ya, kemakmuran gak habis, kesehatan. Terima, saudara, roh, firman sukacita, firman damai sejahtera, gembira, hati gembira itu keluar, obat yang manjur, children's bread. Amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara berkata, saya belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ini waktunya saudara untuk menerima Yesus, roti hidup yang sejati, saudara. Ya, saudara menerima hidup kekal. Ya, saudara minta menerima hidup yang berkualitas, tubuh yang sehat. Saudara ikuti saya berdoa. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukan saya bersama-sama dengan Engkau di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasih. Saya memiliki roti anak, health, kesehatan, umur panjang, dengan kenyang. Memiliki berkat asyik, kelimpahan mewah, makanan di waktu-waktu kelaparan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara diberkati, ya, saya sangat diberkati dengan firman yang kita dengar, luar biasa sekali. Ya, kita sekarang makan perjamuan kudus. Rasul Paulus bilang, apa yang kuteruskan kepadamu, aku terima sendiri dari Tuhan. Dan saya dimanapun saudara berada, saudara terima sendiri dari Tuhan. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang memberikan kepada saudara di rumah saudara. Ya, di mana Tuhan katakan, pada malam Tuhan diserahkan, Tuhan mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkan, dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita memperingati kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Kematiannya adalah kehidupan bagi kita. Kehidupan kekal, saudara. Saudara nggak bisa mati lagi. Ya, tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman. Benar-benar benefit. Benefitnya apa, saudara? Kita discern, mengakui tubuh Tuhan. Ya, kita akui ini tubuh Tuhan. Tubuh Kristus itu kan hancur-hancuran, diremukkan, hancur. Ya, supaya kita utuh, nggak hancur. Hidup kita nggak hancur. Sukses, utuh, berkemenangan, tanpa susah payah. Nggak usah kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, nggak usah. Ditikam, keluar air dan darah tuh, waktu ditombak gitu kan, supaya dosa kita semua dihapus. Dicambuk, sampai tersingkap tulang-tulangnya semua, dibajak tuh punggungnya, menanggung penyakit dan sakit kita. Dan oleh bilurnya kita sudah sembuh. Dibakar seperti film di belakang. Dari jam 9 sampai jam 3 sore. Jadi jam 12 sampai jam 3 gelap gulita. Tuh seperti angin puyuh semua. Penyakit, kutuk, murka, semua yang harus menimpa kita sebagai orang berdosa ditimpa kepada Yesus. Yang mengambil dosa kita. Menjadi dosa karena kita. Ya, dan oleh bilurnya kita sudah sembuh.
Ya, kita bisa rest, bersandar hanya di dadanya atau di kasihnya. Kemurahan kebaikannya saja kita terima. Dan berkata, Yesus, sebagaimana engkau di surga, Yesus layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi sekarang ini. Sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, long life. Tanpa noda, tanpa cacat, tanpa kerut. Kekuatannya ditambah, kekuatan baru. Bertambah umur, tambah kuat. Karena ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos dalam setiap sel jaringan anggota tubuh kita. Makan daging Kristus, paha kanannya kekuatannya, dadanya kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup, mana surgawi, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum terbaik diolesi butter dan madu dari gunung batu. Ya, children's bread, roti anak. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesehatan Kristus, terima kesembuhan Kristus. Katakan kepada anggota tubuh saudara yang sakit, sakit tidak boleh ada dalam tubuh ini. Saya terima kesembuhan, kesehatan sempurna dari Kristus. Kepala sehat, tubuh kita sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Yang sudah makan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Yesus untuk pengampunan segala dosa kita dihapus. Selalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya. Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita. Continue berkelanjutan di bawah air terjun darah Yesus. Tidak mungkin diinput, tidak diperhitungkan. Kau udah harus mengharapkan tabur tua yang buruk. Ya, kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Diampuni segala dosa, dibenarkan sepenuhnya tuh. Kita adalah pewaris Kanaan. God's rest, tempat perhentian Tuhan. Tanah yang mengalir, flow, susu dan madu. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik, isinya kita tidak bangun, tidak isi. Kita yang memilikinya. Sumur-sumur, sungai, mata air, danau, di gunung, di lembah. Kita nggak gali. Kita yang memilikinya. Air bicara finansial, saudara. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima. Kita nggak tanami, kita yang makan buahnya. Batunya mengandung besi, gunungnya mengandung tembaga. Harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini milik kita di dalam Kristus. Makan gandum, jelai, tidak perlu berhemat. Kenyang, puas. Kita mewarisi dunia ini. Kesehatan, kemakmuran kita miliki. Mewarisi berkat Abraham. Abraham dibuat menjadi bangsa yang besar. Masyhur namanya, diberkati, menjadi berkat. Orang yang memberkati, diberkati. Orang yang mengutuk, dikutuk oleh Abraham dan keturunannya. Setiap kaum di muka bumi boleh berkat. Kita mewarisi shalom, peace of mind, kesehatan, kemakmuran, panen raya besar, manifestasi berkat dari hujan air, golden oil dari golden pipe, berkat-berkat pneumatikos, berkat-berkat rohani in heavenly places, berkat-berkat karisma, karunia roh. Luar biasa, saudara. Apa yang Yesus sudah bayar dengan darah yang mahal, overpayment. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih, kami terima semua Tuhan. Kami terima semua.